Saudaraku, suasana mencekam melanda arak-arakan jenazah bekas Gubernur Papua Lukas NMB di Sentani, Jayapura pada Kamis 28 Desember 2023. Pukul 9 waktu Indonesia Timur, pesawat Boeing 737-8U3 membawa jenazah Lukas NMB tiba di Papua dari Jakarta. Namun kedatangan jenazah disambut oleh ribuan massa dalam arak-arakan yang berujung ricuh. PJ Gubernur Papua Ridwan Rumah Sukun mengalami luka di kepala karena terkena lemparan batu dari massa yang kacau. Kombes Ignatius Beni dari Kabid Humas Polda Jayapura mengkonfirmasi bahwa aparat keamanan juga menjadi korban akibat lemparan batu, termasuk PJ Gubernur Papua yang terluka di kepala, seperti dilaporkan dalam Breaking News Kompas TV pada Kamis lalu. Kericuhan yang terjadi diduga dipicu oleh kekecewaan massa dan keluarga atas meninggalnya Lukas NMB. Massa melakukan aksi kerusakan dan melempar batu ke ruko dan mobil di sepanjang jalan menuju Stakin Sentani, tempat jenazah disemayamkan. Tidak hanya merusak properti, massa juga menyerang anggota Polri dan TNI yang mengamankan arak-arakan jenazah Lukas NMB. Aksi tersebut dilakukan saat iring-iringan berjalan kaki dari Bandara Sentani ke Stakin Sentani. Sejumlah pernyataan provokasi muncul, termasuk serangan verbal terhadap aparat keamanan. Situasi semakin kacau dan massa merusak kendaraan milik pejabat, polisi, TNI, dan masyarakat. Dalam suasana tegang tersebut, massa yang terlibat dalam arak-arakan jenazah Lukas NMB spontan mengibarkan bendera bintang kejora. Pengibaran bendera ini terjadi ketika massa memaksa mengarak peti jenazah dari Bandara Sentani menuju Stakin Sentani. Awalnya massa menahan rombongan keluarga dan Forkopimda Papua, lalu memaksa untuk mengarak jenazah keluar dari ruang VIP Bandara Sentani dengan berjalan kaki. Massa menuntut agar aparat keamanan tidak menghalangi perjalanan mereka dan tidak membatasi gerak mereka. Teriakan Merdeka, Papua Merdeka menggema dan massa menutup jalan utama Sentani. Jenazah Lukas NMB kemudian disemayamkan di Stakin Sentani sebelum akhirnya dibawa ke Koya Tengah, Distrik Moratami, Kota Jayapura, Papua untuk dimakamkan. Suasana mencekam terus berlanjut mencerminkan ketegangan di tengah perasaan kehilangan dan protes massa terhadap kejadian yang tragis ini.